langsung ya. Halo, selamat pagi 8E. Pagi, Bu. Pagi, semangat. Ayo, mana semangatnya? Pagi, Iya, Bu. selamat pagi. Semoga semuanya sehat-sehat ya, dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya dengan materi yang baru, tapi sebelum kita memulai kegiatan tersebut, maka kita akan memulai kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu Ibu minta kepada Michael untuk membawakan doanya. Silahkan Michael. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang maha baik, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi pagi hingga saat ini. Berkatilah kami agar pembelajaran kami hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Bukakanlah hati kami sehingga kami dapat memahami semua pelajaran yang diberikan oleh guru kami dengan baik dan dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik pula. Berkatilah juga guru-guru yang mengajar kami pada hari ini. Amin. Santo Kasisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Michael atas doa yang bagus ya. Nah, sebelum memulai kegiatan juga, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang akan kita lakukan adalah sekarang yang akan Ibu absen adalah yang absen genap karena yang ganjil tadi ada kegiatan PTM ya. Maka yang Ibu panggil langsung menjawab saja ya. Alfredo ada? Alfredo tidak ada. Calvin ada? Calvin? Hadir. Oke. Hadir, Claudia? Bu. Ya, Calvin sudah. Claudia? Hadir, Dominikus Savio? Hadir, Bu. Oke. Francisco Savirius? Hadir, Bu. Oke. Gladys ada? Hadir, Bu. James? James nggak ada. Jonathan? Hadir, Bu. Oke, bagus. Margareta? Hadir, Bu. Margaret. Oke. Michelle? Michelle nggak ada. Nathanael Fajar? Tidak ada. Pesta? Hadir, Bu. Oke. Revaldio? Hadir, Bu. Oke. Stephen Chu? Hadir, Bu. Hadir. Willy? Oke, Willy nggak ada. Yang tidak ikut PTM tapi PJJ siapa? Aurelia ya. Aurelia dan Michael ya. Hanya 2 saja kan? Ya, Bu. Oke. Nah, baik ya. Terima kasih karena atas kehadirannya lumayan hari ini lebih dari 10 yang hadir ya. Mudah-mudahan ke depannya seperti itu. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan materi yang baru yaitu tentang teks puisi yang ada di bab keempat. Materi ini berkaitan nanti kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi tersebut, apa saja yang ada di dalamnya. Nah, untuk kita mempelajari materi tersebut, alangkah baiknya kita menyaksikan salah satu video yang berikut ini. Mau buka kok nggak bisa ya? Videonya nggak bisa nih. Udah. Sungai Manis, karya W.S. Sungai Manis, karya W.S. Rendra. Sungai
sungai mengalir dan menyindir gedung-gedung kota besar, karena tiada bagai kota yang Papa itu. Ia tahu siapa bundanya. Sungai bagai lidah terjulur, sungai yang manis tunjukkan lenggoknya. Dan kota kecapaian, dalam bisingnya yang tawar, dalamnya berkeliaran wajah-wajah yang lapar, hati yang berteriak karena sunyinya, maka segala sajak adalah terlahir karena nestapa. Kalaupun bukan adalah dari yang sia-sia, ataupun Maaf ya, ini videonya nggak muncul di rekaman. Sungai Manis, karya W.S. Rendra. Sungai mengalir dan menyindir gedung-gedung kota besar, karena tiada bagai kota yang Papa itu. Ia tahu siapa bundanya. Sungai bagai lidah terjulur, sungai yang manis tunjukkan lenggoknya. Dan kota kecapaian, dalam bisingnya yang tawar, dalamnya berkeliaran wajah-wajah yang lapar, hati yang berteriak karena sunyinya, maka segala sajak adalah terlahir karena nestapa. Kalaupun bukan adalah dari yang sia-sia, ataupun ria yang karena Papa, sungai bagai lidah terjulur, sungai yang manis tunjukkan lenggoknya. Ia ada hati di kandungnya, ia ada nyanyi di hidupnya. Hoi, geleparnya anak manja, dan bulan bagai perempuan tua, letih dan tak diindahkan, menyebut langkahnya atas kota, dan bila ia layangkan pandangnya ke sungai, sungai yang manis membalas menatapnya. Hoi, hoi. Baik, terima kasih. Itu tadi video yang Ibu tayangkan adalah salah satu puisi yang diciptakan oleh W.S. Rendra yang berjudul Sungai Manis ya. Nah, mungkin dari puisi yang tadi Ibu bacakan itu kalian punya inspirasi nanti untuk membuat atau menuliskan sebuah puisi ya. Nah, kira-kira ada nggak yang ingin menanyakan tentang puisi tersebut? Siapa yang kira-kira mau bertanya tentang puisi tersebut? Apa yang kira-kira kalian rasakan ketika kalian mendengarkan puisi itu? Siapa yang kira-kira bisa memberikan jawaban? Apakah ada sesuatu yang mengena di dalam hati kalian tentang puisi tersebut? Karena untuk membacakan puisi itu pastinya kita harus benar-benar menghayati terlebih dahulu isi puisi tersebut agar kita bisa membacakannya dengan mungkin menggunakan nada-nada yang tepat untuk di sana. Kira-kira siapa yang bisa menjawab?
Tidak ada yang bisa menjawab. Nah, baik kalau tidak ada yang bisa menjawab, karena Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Mungkin ada yang bisa menjawab ya. Puisi itu adalah puisi yang diciptakan oleh seorang sastrawan namanya W.S. Rendra. Nah, tadi kan di sana ada yang judulnya adalah tentang Sungai Manis. Kalau berdasarkan yang kalian alami, Sungai Manis itu apa yang kalian baca dari situ, Sungai Manis itu? Siapa yang bisa menjawabnya? Memang ada sungai yang manis. Makna kata dari Sungai Manis itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Michael mungkin? Dari puisi itu bisa mengambil kesimpulan tentang maknanya? Sungainya tenang, nyaman. Bagaimana? Sungainya terasa nyaman, tenang, menyenangkan. Iya, suaranya kurang jelas ya. Oke, kalau yang kita lihat adalah suatu ketenangan di sana, ada ketenangan ya. Nada yang digunakan juga tidak terlalu tinggi ya. Nah, di sana dikatakan Sungai Manis itu bukanlah sebuah sungai yang kita kalau katakan sungai itu rasanya manis, tetapi mengandung makna di sana ketika kita membaca setiap bait dari bait itu apa maknanya. Nanti berkaitan dengan hal yang akan kita bahas di dalam pembelajaran kita. Untuk demikian, maka kita akan mempelajari yang pertama apa sih itu puisi, kemudian ciri-ciri puisi apa, kemudian kita akan belajar lagi ke jenis-jenis puisi yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Karena mungkin pada dasarnya pun kalian puisi itu sebenarnya belum paham benar. Atau mungkin ada yang sudah memahami apa sih sebenarnya arti puisi. Siapa yang bisa menjawab? Puisi itu apa artinya? Aurelia mungkin bisa menjawab apa pengertian dari puisi? Puisi adalah karya sastra yang berisi pemikiran, tanggapan, perasaan, serta pendapat penyair mengenai beberapa hal yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan dengan menggunakan bahasa yang indah. Iya, ada yang lain selain pernyataan atau pendapat dari Aurelia? Apa pengertian dari puisi? Ayo, yang bahasa sederhana saja, ayo siapa yang bisa menyampaikannya? Ayo nak. Siapa yang bisa menjawab? Aku nggak bisa ke meet aku. Ayo nak, siapa yang bisa menjawab? Gak ada yang bisa menjawab. Oke, Ibu akan menjawab ya. Yang dinyatakan Aurelia tadi sudah benar. Sebuah karya sastra, di mana karya sastra ini adalah bentuk ungkapan perasaan atau pikiran yang dimiliki oleh seseorang yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Sudah? Nah, nanti di dalam bentuk tulisan itu, di sana kita akan menuliskannya dengan kata-kata yang indah. Nanti kata-kata yang indah itu seperti apa? Itu nanti akan kita temukan di dalam unsur-unsur pembangun dalam teks puisi. Apa saja itu, Bu? Nanti kita akan lihat apa saja unsur-unsur pembangun dalam sebuah teks puisi. Lalu yang berikutnya, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari teks puisi, kita beralih lagi ke ciri-ciri teks puisi. Karena kalau kita sudah mengetahui apa itu arti dari teks puisi, maka kita harus mengenal dulu ciri-ciri dari si teks puisi. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari teks puisi? Silakan.
Margareta mungkin, Stephen Chu, Savio, silakan nak. Biar bergantian. Nama Michael? pengarang atau penulis diisi puisi diketahui. Siapa? Ini siapa? Oh, Calvin ya. Silakan Calvin. Nama pengarang atau penulis puisi diketahui. Oke, ini kita belajar tentang puisi baru ya. Maaf sebelumnya karena tadi Ibu tidak mengalihkan ke puisi yang lama. Kita beralih ke puisi baru. Baik. Kalau untuk puisi baru itu kita harus mengetahui siapa penulisnya karena biasanya di dalam puisi lama seperti pantun, sajak, kemudian syair, kemudian apalagi ya, Carmina, Seloka itu terkadang tidak ditemukan siapa nama penulisnya. Tetapi kalau di dalam puisi baru, itu nama penulisnya sudah ada. Itu dia. Lalu yang berikutnya apa? Ciri-ciri dari teks puisi. Ayo. Tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama. Iya, tidak terikat dengan baris, rima, dan irama. Kalau di dalam puisi lama pasti akan terikat dengan rima, akan terikat dengan baris, akan terikat dengan irama. Kemudian berikutnya apalagi ciri-cirinya? Mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Oke, mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau bergerak atau berubah-ubah. Jadi tidak monoton, ya, tidak statis, tidak bergerak di tempat tapi berubah-ubah terus. Gaya bahasa yang digunakan di dalam sebuah teks puisi baru. Oke, ada lagi ciri-cirinya? Puisi cenderung bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi. Gimana Michael? Suaranya kurang jelas, Nak. Puisi cenderung bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi. Iya. Biasanya puisi itu tersusun secara simetris atau yang dikatakan dia tersusun dengan rapi. Wah, bagus sekali ya kalian menjawabnya ya. Mudah-mudahan sih kalian sudah mempelajari materi ini dari sebelum-sebelumnya ya. Lalu yang berikutnya adalah kita akan mengetahui jenis-jenis dari teks puisi. Sebelum ke sana, Ibu akan buka dulu deh media pembelajaran kita hari ini ya. Atau sebelum Ibu buka, ada yang tahu apa saja jenis-jenis puisi baru? Ayo. Kode, romans, epigram. Gimana? Kode, romans, epigram. Elegi. Apalagi? Satire. Satire, apalagi? Balada. Balada, apalagi? Ada berapa ya? Ada yang tahu ada berapa yang bisa tahu jumlahnya? Yang kira-kira kalian tahu apa? Berapa? 7. Ada 7. Apa? Yang pertama apa? Kode. Kode. Lalu yang kedua? Epigram. Terus? Romance. Romance. Iya, lalu romance ya. Lalu apa lagi? Elegi. Ya, elegi. Lalu? Satire. Satire. Lalu? Himne. Ya. Baik. Balada. Ya, bagus ya. Nah, kita akan mempelajarin yang ini dulu. Ode. Nah, ode itu apa yang kalian ketahui? Ode itu adalah pengertiannya puisi yang mengungkapkan sanjungan atau pujaan kepada orang-orang yang berjasa. Ini kalau kalian lihat dari pengertiannya pasti kalian tahu contohnya seperti apa. Misalnya puisi yang kita tuliskan untuk para pahlawan, ya kan? Itu dia. Kemudian untuk epigram.
Epigram itu adalah puisi yang berisi wacana anutan hidup atau tuntutan ke arah kebenaran. Ini biasanya kita kalau mau menuliskan ini kira-kira cocoknya puisi apa? Bu, ini nggak ada di Ya, ada presentasinya. keluar sebentar ya. Ini udah muncul. Sudah, Bu. Udah. Sudah. Udah. Ode. Yaitu puisi yang mengungkapkan sanjungan atau pujian kepada orang-orang yang berjasa. Ini biasanya kita buat sebuah puisi kepada siapa cocoknya? Coba, puisinya kepada siapa? Kepada yang berjasa, yang kalian ingat kepada siapa cocoknya? Pahlawan. Pahlawan. Selain pahlawan siapa lagi yang banyak Guru. berjasa? Guru. Guru. Ada lagi? Orang tua. Orang tua, dan lain-lain. Epigram, puisi yang berisi wacana anutan hidup atau tuntutan ke arah kebenaran, kira-kira ini puisi yang bagaimana? Ini biasanya bisa juga tentang apa namanya ya, ke arah ke agama lah ya, bisa juga ke arah ke agama kita, misalnya doa, puisi doa, atau mungkin tentang ke Tuhan juga boleh, tentang sebuah kebenaran yang ingin kita ungkapkan dalam kehidupan juga boleh ya. Lalu yang berikutnya adalah romance. Nah, kalau romance ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Ini puisi yang berisi tentang percintaan ya. Bisa juga seperti yang pernah dituliskan, mungkin percintaan itu bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan yang baik, tapi misalnya orang yang patah hati, orang yang lagi galau, orang yang lagi jatuh cinta, ini juga masuk ke dalam puisi romans atau romantis ya. Elegi, puisi Grace yang berisi wacana ratap tangis atau kesedihan. Kalau elegi itu sendiri berarti puisi yang mengandung hal-hal yang berkaitan dengan kesedihan-kesedihan yang dialami dalam kehidupan. Jadi misalnya tentang ditinggal oleh orang tuanya dari kecil, atau mungkin puisi lagi bagaimana ya kalau kesedihan, mungkin lagi ya penderitaan hidup yang sebatang kara, atau katakanlah dia tidak berhasil dalam meraih mimpi-mimpinya, ya itu kan adalah sebuah kesedihan yang dialami oleh seseorang dan itu bisa diungkapkan di sini. Lalu yang berikutnya adalah satire, puisi Grace yang berisi sindiran atau kritik kepada penguasa atau orang yang mempunyai kedudukan. Jadi ini adalah puisi-puisi yang biasanya orang-orang yang suka menyinggung menyinggung tentang penguasa misalnya yang suka korupsi, orang yang suka menyalahgunakan kepemimpinan dalam kekuasaannya, itu biasanya ada seseorang yang suka menyindir itu lalu dituliskannya dalam bentuk puisi. Lalu yang berikutnya himne, puisi yang berisi pujian-pujian Tuhan atau pujian-pujian untuk tanah air tercinta, serta jagoan yang telah ikut berjuang membela kemerdekaan. Nah ini boleh, yang doa-doa juga boleh kepada Tuhan, puji-pujian juga kepada Tuhan, ya kepada tanah air juga, puisi yang kita ciptakan kepada negara kita, boleh juga ya pujian-pujian atas yang kita terima atau kita nikmati di negara kita saat ini juga boleh kita ciptakan dalam bentuk jenis puisi himne. Kalau balada yaitu puisi yang menceritakan wacana kisah dan sebuah karangan pribadi, mitos atau legenda yang diyakini kebenarannya di masyarakat. Nah, ini balada ya. Jadi nanti ini kaitannya puisi yang ada mengandung mitos atau legenda-legenda yang diyakinin itu ada kebenarannya, seperti itu ya. Nanti kalau untuk contoh-contohnya
Bisa kalian lihat di internet juga ada di sana banyak sekali. Baik, nanti kita akan mempelajarin ini lebih dalam lagi, tetapi kita akan mengarah kepada unsur-unsur pembangun teks puisi. Unsur-unsur pembangun teks puisi itu ada berapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Ada 2, yaitu unsur fisik atau yang disebut juga struktur fisik dan struktur batin. Iya, jangan lupa ya. Unsur-unsur pembangun itu bisa juga unsur fisik atau struktur fisik atau juga unsur batin atau struktur batin. Nah, untuk unsur fisik itu apa saja yang kalian ketahui? Diksi, imaji, rima, gaya bahasa atau majas, tipografi. Ya, bagus. Ada diksi, ada tipografi, ada rima dan ritme, ada imaji, ada tipografi. Ini dia. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisi. Jadi nanti diksi itu adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya supaya puisinya itu terlihat indah atau terbaca dengan indah, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Misalnya di dalam puisi itu melambai-lambai atau katakanlah suara burung terdengar dengan jelas. Nah, suara burung terdengar dengan jelas. Berarti itu kita menggunakan indera apa? Indera pendengaran. Iya, indera pendengaran. Karena suara burung ya, suara burung terdengar dengan jelas. Berarti kita gunakan indera pendengaran. Bagus. Lalu rima. Rima ini adalah pengulangan bunyi yang digunakan untuk memunculkan pengulangan bunyi pada keseluruhan baris dan bait. Sedangkan rima pada puisi lama disebut juga sajak, yakni dengan pengulangan pada setiap baris. Sedangkan ritma merupakan pengulangan pada frasa puisi yang juga disebut dengan irama. Rima diartikan pula sebagai naik turunnya suara secara teratur. Jadi kalau kita membaca itu harus ada suara atau rimanya dengan teratur ya kita membacakannya. Kemudian untuk gaya bahasa, nah ini sering juga kita ketahui disebut juga dengan majas, penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Kalau yang kalian tahu kan jenis-jenis gaya bahasa itu banyak. Ada gaya bahasa personifikasi, hiperbola, apalagi? Metafora, apalagi? Nah, siapa yang tahu? Litotes, ironi, apalagi? Sarkasme, sinisme, dan lain-lain. Yang sering digunakan itu adalah metafora, personifikasi, hiperbola, ya itu sering sekali digunakan dalam sebuah puisi. Lalu yang berikutnya adalah tipografi atau perwajahan dalam bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata tepi kiri, kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Jadi nanti tipografi itu biasanya perwajahan misalnya di depan itu huruf kapital semua gitu loh. Jadi itu dia untuk tipografi ya. Jadi kita lihat untuk tepi kanannya hurufnya huruf apa semua gitu ya. Huruf besar kah, huruf kecil kah. Nah, seperti itu ya. Lalu kita akan langsung mempelajari tentang unsur pembangun teks puisi yang kedua yaitu struktur batin. Struktur batin itu ada 4, ada tema, nada, perasaan, dan amanat. Nanti kita akan menemukan ini di dalam sebuah teks puisi. Apa temanya? Apa nadanya? Nadanya itu bisa juga nada tinggi, rendah, sedang, dan suasananya bagaimana? Suasananya sedih, suasananya gembira, suasananya mengharukan, dan lain-lain. Kemudian perasaan yang kita lihat dari puisi itu apa? Perasaan bahagia, perasaan yang bagaimana gitu kan? Itu kita lihat dengan latar belakang si penyair.
Kemudian amanatnya, pesan yang disampaikan dalam puisi itu apa? Misalnya jangan suka begini, atau kita harus menghormati orang tua, kita harus menyayangi orang tua, atau kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Itu tergantung dari isi puisinya. Baik, karena ini kita sudah mempelajari dari unsur-unsur pembangun teks puisi, maka kita akan beralih ke puisi Sungai Manis tadi yang sudah Ibu bacakan di dalam video tadi. Tetapi ini ada dalam bentuk tulisannya, yaitu puisi Sungai Manis karya W.S. Rendra. Ini adalah puisinya yang bisa kalian baca sendiri, dan itu kan Ibu sudah kirim di WA juga puisinya. Lalu nanti kalian harus mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dalam teks puisi Sungai Manis ini. Misalnya di paragraf atau katakanlah di baris yang pertama ini apakah ada diksinya, apakah ada imajinya, tipografinya apakah ada, lalu yang kemudian apalagi rima dan ritmenya apakah ada. Nah, kalau kita pelajari nanti kan kalian akan mengidentifikasi yang ada di LKPD, yaitu tentang puisi Hamba Buru Armin Pane, ciptaan Armin Pane. Nah, coba kita lihat dan kita perhatikan, atau kalian perhatikan masing-masing dari puisi ini. Coba yang dari sini kalian perhatikan, tulis di situ apa diksinya. Coba, kira-kira apa diksinya? Silakan dituliskan dulu di situ, nanti bisa disampaikan. Atau kira-kira ada yang bisa menyampaikan apa diksinya? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Apa? Nestapa, lenggoknya. Apa? Nestapa, lenggoknya. Lenggoknya, iya betul. Lalu apa lagi? Papa. Papa, apa lagi? Gelaparnya. Gelaparnya. Yang dari sini dulu, nak, yang ini. Sungai mengalir, yang dari sini dulu. Nestapa. Papa, kemudian lenggoknya. Ada lagi? Nah, kalau begitu, kalau kita lihat dari sini, apakah ada imajinya? Coba imajinya, ada nggak imajinya? Imajinya. Imaji itu berarti kita berhubungan dengan indera. Panca indera, indera pendengaran, penciuman, indera penglihatan, indera peraba, indera pengecap. Nah, kira-kira yang mengarah ke indera itu ada nggak? Kalau sungai mengalir, menggunakan indera apa? Penglihatan. Penglihatan bisa. Ada lagi? Mengalir, sungai mengalir. Pendengaran. Iya, pendengaran. Karena kan kalau sungai mengalir itu kan berarti kita tahu ada suara sungai mengalir. Berarti menggunakan indera pendengaran dan indera penglihatan. Karena kita bisa melihat sungai mengalir gitu ya. Lalu yang berikutnya, apakah ada lagi di sini yang menggunakan imaji? Ia tahu siapa bundanya. Berarti ini menggunakan indera penglihatan. Kemudian sungai bagai, oke, sekarang gini deh. Untuk imaji itu kan kita bisa saja melihat dari salah satu. Udah benar, sungai mengalir itu menggunakan imaji pendengaran, imaji penglihatan ya. Kemudian dan menyindir gedung-gedung kota besar ini juga kalau kita tahu gedung-gedung kota besar kan itu menggunakan indera penglihatan ya. Nanti kalian bisa juga sama seperti itu. Memperhatikan kalimat per kalimat yang mana yang ada kata imajinya. Lalu di sini ada juga gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan itu apa? Ayo, gaya bahasanya. Gaya bahasanya, coba Ibu tanya, sungai bagai lidah terjulur, itu ada gaya bahasa, itu gaya bahasa apa?
Metafora. Metafora, karena kita ingat ada kata bagai. Kalau bagai, bak itu kan ada di majas metafora. Jadi sungai bagai lidah terjulur itu adalah gaya bahasa yang menggunakan gaya bahasa metafora. Paham ya? Oke, sekarang kalau untuk tipografi. Tipografi itu berarti kita lihat dari perwajahan di awal atau di tepi. Inilah dia. S, D, K, I, S, S, D. Itu berarti adalah tipografinya karena dia menggunakan huruf kapital semua di depannya. Paham? Oke, itu untuk tipografi. Kalau untuk rima dan ritme, siapa yang bisa menjawab rima dan ritmenya? Rima. Rima itu adalah pengulangan bunyi. Ada nggak pengulangan bunyi di sini? Nggak ada ya. Coba kalau yang di sini, ada nggak pengulangan bunyinya? Ada nggak? Rima dan ritme. Coba lihat. Ada nggak pengulangan bunyi? Ada. Ia ada hati di kandungnya. Iya. Nya di belakangnya juga. Ia ada nyanyi di hidupnya. Di depan lagi iya. Itu kan pengulangan bunyi. Nya di belakangnya. Berarti ada di sini. Ia ada hati di kandungnya. Ia ada nyanyi di hidupnya. Itu adalah rima. Paham ya? Itu adalah rima. Nah, kalau ritme itu berarti berhubungan dengan ritme nada. Nadanya naik turun. Ia ada hati di kandungnya. Ia ada nyanyi di hidupnya. Itu adalah ritmenya. Kalau kita akan mendengarkan lagu, ada ritmenya. Ya kita atau katakanlah iramanya, tahu kan irama lagu tuh kayak gimana. Nah itulah dia yang kalau kita membacakan sebuah puisi itu ada rima dan ritmenya, gitu ya. Beda irama dengan rima ya. Rima itu pengulangan bunyi, irama dengan ritme gitu ya. Jadi kayak nadanya gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah kita akan mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi yang kedua yaitu unsur batin. Unsur batin. Temanya apa di sini, Nak? Temanya. Ayo. Siapa yang tahu temanya apa? Sungai. Apa Aurelia? Sungai. Sungai tema. Ada yang lain? Ada yang lain? Seorang anak. Ya, di sini temanya adalah berbicara tentang adanya sebenarnya ini berkaitan dengan seorang anak. Hoi, geleparnya anak manja. Nah, itu dia. Berarti di sini nanti berkaitan dengan kehidupan seorang anak. Jadi sebenarnya Sungai Manis ini adalah seperti apa ya, simbolik aja ya Sungai Manis. Tetapi sebenarnya temanya adalah tentang seorang anak yang disampaikan di dalam puisi itu. Lalu rasa yang di dalam puisi ini apa rasanya? Rasa. Apa rasanya? Hah? Tenang. Kemudian apa lagi? Nyaman. Nyaman. Apa lagi? Sunyi. Sunyi, sepi. Apa lagi? Menyenangkan. Ya, di sana. Karena kita bisa nanti lihat dari setiap bait ke bait itu ada di sana ya. Lalu yang kemudian nada. Nada yang digunakan dalam puisi itu nadanya apa? Apakah nadanya harus tinggi, rendah, atau nadanya sedang? Kalau dalam membacakan puisi ini kan kita harus menghayati isinya dulu. Apakah ini lebih cocok ke nada tinggi, rendah, atau sedang? Nada apa? Rendah.
Rendah, betul sekali ya, rendah ya. Jadi bukan nada yang tinggi. Kalau nada tinggi itu berarti lebih ke intonasinya tinggi ya. Berarti itu berkaitan dengan semangat yang membara di sana. Berarti menggunakan intonasi yang tinggi. Tapi kan ini bukan ya. Lalu amanatnya apa? Amanat yang ada di dalam puisi ini apa? Amanatnya, pesan yang ingin disampaikan. Apa? Kita harus menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Ya, karena apa? Kita harus menghormati orang tua karena dia berjuang untuk anak-anaknya. Iya, jadi kita harus menghormati orang tua karena orang tua itu berjuang untuk anak-anaknya. Sudah mulai paham ya, Nak? Nah, inilah dia yang tadi kita temukan ada di sini. Diksinya ada papa, lenggoknya, nestapa, gleparnya. Ini kalau kita ambil dari semua bait. Kemudian imajinya ada di sini. Ini ada ini beberapa contoh saja ya. Ia ada nyanyi di hidupnya. Itu menggunakan imaji pendengaran karena nyanyi itu berarti menggunakan imaji pendengaran karena kita mendengar suara orang bernyanyi. Dan bila ia layangkan pandangannya ke sungai, berarti ini menggunakan indera penglihatan. Lalu rima dan ritme, sungai yang manis tunjukkan lenggoknya. Ia ada hati di kandungnya, nya. Ia ada nyanyi di hidupnya, nya. Itu adalah rima dan ritme ya, nya, gitu ya. Tipografi, ini dia, SDKI, sungai mengalir dan menyindir gedung-gedung karena ini ya. Lalu majasnya ini dia, sungai bagai lidah terjulur itu metafora, hati yang berteriak karena sunyinya itu menggunakan personifikasi karena hati mana bisa berteriak tapi bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh benda hidup atau manusia ya, dengan berteriak itu kan adalah manusia, jadi personifikasi. Baik, kalau begitu, kalau sudah paham, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun yang ada di dalam puisi Hamba Buru yang diciptakan oleh Armin Pane. Nah, itu sudah ada di dalam LKPD yang sudah Ibu berikan. Kalian bisa kerjakan, Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ini dia ya. Sebentar. Bentar. Kelihatan? LKPD? Tidak, Kak. Tadi, Bu. Belum kelihatan ya, sebentar ya. Ya, ini dia. Udah kelihatan ya, Aurelia ya? Iya, Bu. Oke, nah kalian nanti mengidentifikasi unsur-unsur teks puisi karya Armin Pane yang berjudul Hamba Buru. Ini dia, silahkan nanti identifikasi unsur fisiknya, identifikasi unsur batinnya seperti yang di tabel tadi. Yang pertama adalah apa? Imaji, yang kemudian boleh juga yang pertama diksi, imaji, kemudian gaya bahasa, lalu yang berikutnya tipografi, lalu yang berikutnya adalah amanatnya. Kemudian nanti unsur batinnya adalah tema, kemudian rasa, kemudian nada, dan kemudian adalah apa tadi satu lagi? Apa, Nak? Perasaan. Amanat ya. Amanat, tema, rasa, nada, amanat. Kalau yang tadi yang di unsur fisik itu kan ada diksi, imaji, tipografi, kemudian rima dan ritme. Oke, silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu 10 menit. Silakan, Nak.
Untuk menentukannya boleh melihat dari paragraf 1 dulu, kira-kira diksinya apa. Ada enggak ya? Kemudian kalau enggak ada, misalnya langsung ke paragraf kedua. Kalau enggak ada, baru ke paragraf ketiga. Nanti buat aja seperti ini ya. Ini dia diksinya. Ini ada di sini. 1, 2, 3 itu boleh dari paragraf bait 1, bait kedua, bait ketiga gitu ya. Imajinya juga nanti buat seperti ini, tipografinya gitu ya. Nah, ini dia. Bisa dijawab, Michael? Michael? Ayo dicoba, Bu. Oh ya, boleh. Nanti Ibu hanya minta sedikit aja sampelnya ya, diksinya apa gitu ya. Nanti tolong si Michael sama Aurelia aja yang menyampaikan ya. Gak apa-apa lah, ini cuma sampel aja ya nak. Silakan nanti disampaikan apa sih diksinya yang kamu ketahui, apa sih imajinya gitu ya. Ini kita memang sudah mempelajari bab keempat ya, ini berkaitan dengan materi kita juga. Oke, silakan Michael, mungkin bisa disampaikan diksinya dulu. Diksinya 1, menimbang-nimbang. 2, dihitung-hitung. 3, kalbu. 4, hambat. Yang pertama adalah menimbang-nimbang, yang kedua dihitung-hitung, yang ketiga Kalbu. kalbu, yang keempat Hambat. bagus ya. Kalau Aurelia untuk imajinya apa yang kamu dapatkan nak, imajinya nak? Imaji itu sebutkan aja berapa yang kamu temukan. Imaji pendengaran, penglihatan, apa? Aurelia? Penglihatan. Apa itu? Dihitung-hitung. Gaji dihitung-hitung. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, itu aja yang ditahu ya. Baik, ada yang tipografinya, siapa yang bisa menjawab tipografi? Tipografi itu berarti yang tepi kiri atau tepi kanannya. Apakah tipografinya bisa ditemukan? Calvin? Ayo. Ada? Ada. Apa itu?
A, Ya. K, G, Ya. C. Bagus. Rima dan ritme ada nggak yang rima dan ritmenya? Yang tadi yang ia menyanyinya nya di belakangnya. Ada nggak yang begitu? Nya, ada nggak? Ah, ini bisa juga ya. Ada yang paling bawah ini apa ini? Ini apa ini? Baca bait ketiga dulu, Calvin. Bait ketiga. Aku ingin hidup damai tua, mikir Ya. anak istri setia. Kalbu pecah Ya. merasa susah, hamba buruh apa dikata. Iya. Aku ingin hidup damai tua, mikir anak istri setia. Kalbu pecah merasa susah, hamba buruh apa dikata. Walaupun ini nggak apa-apa, tapi kan kayak A gitu ya. Mikir anak istri setia, kalbu pecah merasa susah. Itu kayak A gitu ya. Jadi itu adalah rima dan ritmenya. Bagus. Kalau untuk majasnya ada yang menemukan? Majas? Ada? Oke. Tidak ada? Oke, kalau merasa tidak ada, katakan tidak ya. Nanti kamu bisa mengetahui apakah di sini ada majas atau gaya bahasanya. Baik, untuk temanya apa temanya? Temanya apa ini? Temanya, Nak? Michael? Nasib buruh. Nasib buruh, bolehlah. Kemudian rasanya, rasa. Rasa itu tadi berkaitan dengan nyaman, tenang, sunyi. Apa? Rasanya gimana nih? Kasihan, Resah, betul. Resah. Apalagi? Pusing, kepala pusing, menimbang-nimbang. Berarti gimana itu perasaannya? Kacau ya? Kacau. Ya. Lalu kita ke nada. Nadanya gimana nadanya? Rendah, tinggi, sedang, rendah. Rendah ya. Amanatnya bagaimana amanatnya? Amanatnya. Pesannya. Pesan yang disampaikan apa di sini? Tidak boleh putus asa dengan nasib yang dijalani. Gimana? Kita tidak boleh putus asa dengan persoalan hidup yang kita hadapi. Iya, hidup yang tidak arti gitu ya. Oke, ya bagus ya. Nah, semua sudah bisa kalian jawab berarti ya. Wow, luar biasa untuk 8E ini. Walaupun mungkin belum semuanya ya. Ibu sangat senang sekali kalian bisa menjawabnya dengan baik dan tepat ya. Baik, nah karena kegiatan kita sudah selesai untuk hari ini, maka kita akan tutup dengan mengevaluasi apa kesulitan yang kalian alami pada saat mengidentifikasi unsur fisik dan batin tersebut. Apa? Apa, Nak? Atau kita bisa menyimpulkan. Apa yang bisa kalian simpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Baik. Yang akan kita simpulkan adalah pengertian dari puisi itu sendiri. Puisi itu adalah sebuah ungkapan pikiran perasaan seorang penulis atau penyair yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan, dan di sana diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang indah. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri yang disampaikan di dalam teks puisi itu, terutama puisi baru, adalah yang pertama menggunakan nama
penulisnya. Yang kemudian yang kedua apa tadi? Apa tadi, Nak? Kok lupa? Selain menggunakan nama, apalagi ciri-cirinya? Ia terikat jumlah baris, rima, dan irama. Ya, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya adalah yang ketiga. Apalagi tuh, Nak? Yang ketiga. Mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau berubah-berubah. Iya, bagus. Itulah dia ciri-cirinya. Nanti kalian bisa lihat lagi. Kemudian jenis-jenis puisi itu apa saja? Ode, Ode, Ya, epigram, komen, ya, elegi, ya, himne, himne, balada, balada, Satire, ya. Nah, ada 7 ya. Kemudian yang struktur unsur fisik dan batin apa saja unsurnya tadi? Unsur fisik. diksi, imaji, imaji, majas, Ya, rima, tipografi, gaya rima bahasa, dan ritme. Ya. Yang pertama diksi, imaji, rima dan ritme, tipografi dan apa lagi? gaya bahasa. Hah? Gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Sedangkan unsur batinnya ada 4. Apa saja? tema, Tema, Rasa, nada, amanat. rasa, nada, dan amanat. Oh, mantap. Bagus. Kalian sudah mulai mengerti. Terima kasih. Ya, itulah dia dari yang kita pelajarin hari ini tentang teks puisi dalam mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi ya. Dan mudah-mudahan apa yang kalian pelajarin hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan menjadi ilmu yang berguna untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita tetap akan mempelajari yang namanya menganalisis struktur atau katakanlah unsur-unsur pembangun teks puisi. Baik, demikian untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan kita akan tutup dengan doa. Silakan yang akan menutup dengan doa siapa tadi? Saya, Aurel. Silakan Aurelia. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami mengucap terima kasih dan syukur karena Engkau telah menyertai dan membimbing kami dalam menjalani kegiatan belajar tadi. Semoga apa yang sudah kami pelajari tadi dapat berguna bagi kami. Berkatilah pula Bapak Ibu guru kami yang telah memberikan pelajaran hari ini. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas semuanya. Selamat beristirahat. Bye-bye. Dadah. Iya. Iya. Dadah. Dadah.